Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil darsana fi kitab syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad. Kita sekarang sampai matan ya. Matan yang baru masih berkaitan dengan bahayanya perkara bid'ah. Bahayanya perkara apa? Bid'ah. Dan wajibnya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai bagaimana para ulama salaf memahaminya. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah pertama membawakan dalil dari Al-Quran Al-Karim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau baru bawakan aqwal para ulama. Ya, ucapan para ulama yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh dan merasa cukup terhadap syariat yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah ya, oleh kalian, wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Itu kata siapa? Kata Ibn Mas'ud. Faqad kufitum, sungguhnya kalian telah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam agama ini. Jadi tugas kita itu adalah ittiba, bukan ibtida. Karena agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai kita inovasi yang baru. Juga membuat inovasi yang baru. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Dan janganlah kalian mengikuti selain daripada Allah ya, kepada wali-wali yang lain. Tidak boleh. Kita harus ikuti Allah Azza wa Jalla yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian juga sebagaimana difirmankan oleh Allah, kenapa kita hanya mengikuti Allah Azza wa Jalla agama ini? Ya karena telah disempurnakan. Sebagaimana yang masyhur dari ayat Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Itu sebagaimana yang sudah masyhur ya ayat. Sekarang kita masuk kepada ucapannya Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Umar bin Abdul Aziz ini, ya beliau, ana bacakan dulu sedikit daripada qaul sebagian ulama atau para ulama kepada beliau. Sedikit nasab beliau lah ya. Dikatakan di sini nama beliau Umar
bin Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abdul As ibn Umayyah. Beliau itu adalah seorang imam al-hafidh. Imam hafidh lah. Ini bukan imam dunia ya. Imam dalam masalah agama. Al-hafidh al-allamah al-mujtahid. Masya Allah. Az-zahid al-abidus sayyid. Abid ya. Apa abid? Ahli ibadah. As-sayyid dan juga sebagai tuan. Amirul mu'minina haqqa. Sebenar-benarnya Amirul Mukminin, atau gampangnya Amirul Mukminin sejati. Itulah ya, Haji. Jadi kata para ulama, beliau itu Amirul Mukminin sekaligus ulama. Ya, sekaligus adalah seorang ulama. Ini jarang ya kita temui gitu. Biasanya adanya ulama-ulama gitu kan, Amirul Mukminin gitu kan. Nah, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya, beliau mengatakan sebuah kalam, maknahu yang maknanya adalah kif haitsu waqafal qaum. Stoplah gitu lah ya, berdiamlah di mana sebuah kaum itu berdiam. Siapa maksudnya kaum? Sahabat. Ya. Yang dimaksud kaum adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qif ma'ahum, maksudnya. Berdiamlah bersama mereka, ikuti mereka. Wala tatajawaz wala tuqassir. Jangan kita melampaui mereka dan jangan kita apa? Mengurangi apa yang telah mereka ajarkan. Enggak ada di kitab kita. Seperti biasa. Kenapa? Fa innahum an ilmin waqafu. Maksudnya fahum waqafu wa lam yakhudu fi ma la ilma lahum bihi. Mereka itu berdiam diri, tidak banyak komentar dan tidak khawd berdalam-dalam pada perkara yang mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya. Berarti apa? Mereka itu berdiam indama alimu min kitabillah. Ya. Mereka berdiam sesuai bagaimana apa? Ilmu yang mereka ketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi diamnya mereka aja itu didasari dengan apa? Ilmu. Itu para sahabat. Kalau kita kan ngoceh, baik ngoceh gitu kan ya, kalau kata orang sono mah. Kalau ngoceh kan ya. Wabil fadli salah ya. Wabi basarin nafidhin kaffu. Kaffu maksudnya apa? Sakatu. Mereka adalah orang yang berdiam. Bibasarin nafidhin. Ya. Dengan atas dasar ilmu yang betul-betul nafid. Nafid itu ya kurang lebih apa ya? Matang gitu ya. Jadi ilmu mereka itu, pengetahuan mereka betul-betul pengetahuan yang ajib. Mereka kalau berdiam atas suatu perkara, berarti mereka itu diamnya, tidak ngomongnya itu didasari dengan ilmu. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah lau amkana kashfu makafu anhu fahum ahra man yaqumu bihi. Kalau seandainya memungkinkan untuk kita menyingkap perkara yang belum diketahui, perkara yang mereka berdiam tentangnya. Mereka kan diam tadi kan? Berdiam atas suatu perkara karena dasar ilmu.
Kalau seandainya perkara yang mereka diam tentangnya diketahui, naam, maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk menegakkan perkara yang diketahui tersebut. Perkara yang telah tersingkap. Kenapa? Kanu aqwa, karena mereka adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling akdar, yang paling mampu untuk memahami permasalahan yang ada. Paham ya? Artinya kalau sahabat diam atas suatu perkara, kok tiba-tiba apa? Ada orang ujuk-ujuk ngomong yang tidak dibicarakan oleh sahabat, berarti mereka lancang. Harusnya sahabatlah yang paling berhak berbicara. Seperti contoh masalah maulid. Para sahabat diam semua, tidak ada yang bicara, tidak ada yang melakukan segala macam, gitu kan? Ujuk-ujuk orang datang, adanya maulid, adanya ini segala macam. Seandainya perkara tersebut ada, maka para sahabatlah yang paling berhak untuk menyuarakan hal tersebut, karena mereka melakukan hal tersebut, atau karena mereka adalah orang yang paling kuat, ya, yang lebih kuat, gitulah ya, yang lebih kuat dan lebih mampu untuk memahami agama ini. Ya, sekarang kita tanya, ntar akan ada cara untuk bantah ahlu bidah. Kita tanya ke mereka sekarang, ente ini melakukan perbuatan maulid, melakukan perbuatan apalagi contohnya kan, Isra Mi'raj gitu lah ya. Nabi dan sahabat tahu nggak? Kalau mereka katakan nggak tahu, kok ente bisa tahu? Dari mana? Bingung dia. Tahu, mereka tahu. Terus ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya. Bingung. Kenapa kok kalau nggak ada dalilnya mereka pada diem nih semua? Kok ente kok Na'am barakallahu fikum. Lancang melakukannya. Yang Nabi itu aja diem dan para sahabat terhadap perkara itu. Paham nggak? Iya. Nah, dan juga dia adalah orang yang menuduh Nabi, berarti secara nggak langsung tidak amanah terhadap apa yang diketahui Nabi, belum disampaikan. Kala in wabil fadlika law kana fiha ahra. Ya, maksudnya ketika kita mendapatkan perkara-perkara yang memang masih samar, yang ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla Allah sengaja tutupkan gitu kan. Kalau di dalamnya terdapat keutamaan, maka sahabat mereka adalah orang yang paling berhak dan orang yang paling utama untuk mendapatkan hal tersebut. Fala in qultum hadatsa ba'dahum fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Antum catat ya kalau ada yang penting. Kalau kalian nih, jika kalian berkata hadatsa ba'dahum, ya hadatsa ba'dahum maksudnya apa? Telah terjadi suatu perbuatan ya, setelah mereka. Adanya suatu perbuatan, suatu kejadian setelah para sahabat meninggal. Maka sama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Tidaklah para manusia melakukan perbuatan yang baru setelah sahabat meninggal, melainkan karena mereka manusia tersebut jauh dari jalannya Allah, jauh dari hidayahnya Allah. Mereka menyelisihi jalannya, petunjuknya para sahabat, ya, petunjuknya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Paham ya? Jadi tidaklah perkara baru muncul nih. Naam, melainkan itu adalah sebab mereka menyelisihi jalannya para sahabat. Wa raghiba an sunnatihim, sebab juga mereka membenci sunnahnya Nabi SAW. Maksudnya sunnah apa? Min qaul fi'lin atau taqririn. Atau sifatin khalqiyah khulqiyah. Apa?
Sunnah ini indal muhaditsin, indal usuliyin, al fuqaha, atau indal ulama curang lihat ya. Maka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam washabuhu. Artinya jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Nah, walaqad wasafu minhum ma yushfi. Maksudnya apa? Sahabat itu adalah orang yang wasafu minhum ma yushfi. Maksudnya dzakaru ma yanbaghi dzikruh. Sebentar. Qadar lo enggak jadi. Lo jadi mendapatkan kenikmatan anak. Bersin. Ya. Para sahabat adalah orang yang wasafu mensifati. Ya. Mensifati minhu ya dari perkara agama ini gitu lah ya. Mayusfi dari yang bisa mengobati. Maksudnya mencukupi ya maksudnya tadi makanya dikatakan apa? Oleh para ulama di antaranya ini anak referensi yang lainnya Syarah Syekh Abdurrahman Al-Baqaq hafizahullah wa ra'ah. Ini kan kaulnya ulama qudama gitu kan. Jadinya balaghahnya sangat tinggi gitu kan. Maksud maknanya walaqad wasafa minhum mayushfi ya para sahabat dzakaru ma yanbaghi dzikr. Menyebutkan apa yang selayaknya disebutkan dari agama Islam ini. Wa bayanu ma yanbaghi bayanu. Menjelaskan apa yang layaknya dan seyogianya dijelaskan. Wa fassaru kalam Allah bima alimuhu wa ma talaquhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menafsirkan kalamnya Allah dengan ilmu yang mereka ambil dari Nabi SAW langsung. Wa takallamu minhu bima yakfi. Mereka berbicara tentang agama dengan perkara yang dapat mencukupkan. Artinya apa? Fi kalamihim gunyah wa kifayah. Penjelasannya para sahabat ini adalah penjelasan yang sudah mencukupkan kita. Ya, kita tidak butuh lagi yang lainnya. Paham dari agama ini? Ya kecuali masalah kontemporer gitu ya. Tapi kalau akidah, kawan ini kan bahas akidah kan? Ana rasa akidah tidak ada ya yang masalah-masalah yang samar. Jadi para sahabatlah yang mereka telah menjelaskan semua ini perkara akidah. Jadi kita harus tahu. Fama fawqahum muhassirun. Ya. Kalau seandainya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz mendatangkan dengan man ya, maknya diganti dengan man, maka itu lebih ahsan. Lebih ahsan. Nah, berarti apa? Maksudnya faman fawqahum muhassir. Orang yang dia berusaha untuk berada melangkah dari jalannya penjelasannya para sahabat, mereka adalah muhassir. Apa muhassir? Munqati', ajiz, orang yang terputus dan orang yang ajiz, lemah, tidak akan mampu. Lam yasil fi sa'yihi ila ghayah wa lan yablugh maramah atau maramah. Nah, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari puncak yang mereka cari. Walaupun mereka memiliki semangat yang tinggi, usaha yang tinggi, tidak akan mampu. Karena mereka berusaha untuk apa? Melampaui para sahabat. Berbuat perkara baru, tidak akan bisa sama. Laqad wa madunahum muqassir. Adapun yang di bawahnya para sahabat di dalam berjalan terhadap agama ini mereka muqassir. Apa muqassir? Taksir. Ngurang-ngurangin ya. Nah. Berarti ketika mereka mengurangi ya mereka akan mendapatkan atau memiliki luput darinya keutamaan kamal
ilmu amal saleh yang ada dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad qasara anhum qaumun fajafu atau fajafau. Dan sungguh ya ada sebuah kaum yang qasara anhum. Mereka apa? Qasara apa qasara? Mengurangi. Ya. Mereka betul-betul apa? Tidak memperhatikan. Fajafau, maka mereka jadinya jafau. Apa jafau? Bermudah-mudahan. Tafrid. Wa tajawazahum akharuna faghalau. Dan ada sebagian mereka juga yang berusaha melampaui batas jalannya para sahabat, faghalau, maka mereka ifrat, gulu. Jadi, na'am barakallahu fikum, orang yang mengurangi maka mereka orang yang mufarrid, tafrid. Orang yang berlebihan dia ifrat. Nah, ini dilarang semuanya. Wa innahum fima baina dzalik la'ala hudan mustaqim. Dan para sahabat fima baina dzalik pada perkara ya di antara hal tersebut. Ya. Fima baina dzalik ya pertengahan la'ala hudan mustaqim, di atas petunjuk yang lurus. Artinya apa? Ya manusia itu di dalam beragama ada yang namanya ifrat, ada yang namanya tafrid, ada yang namanya wasat. Para sahabat adalah orang-orang yang paling wasatiyah, pertengahan. Ya bukan ifrat, bukan tafrid. Dan kita harus mengikuti para sahabat yang mereka menjaga nilai wasatiyah, dan itulah nilai agama Islam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, na'am. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah ya kami jadikan bagi kalian umat pertengahan. Dan sahabat yang paling mempraktekkan tentang nilai pertengahan ini, makanya wajib kita ikuti mereka. Dengan praktek, bukan cuma dengan apa? Klaim semata. Kalau klaim semata doang mah ya banyak orang yang mengklaim berhubungan spesial dengan Laila. Kullun yadda'i waslan bil Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Setiap orang mengklaim punya hubungan spesial dengan Laila, tapi Laila tidak akuin sedikit pun dari klaiman mereka. Demikian pula gitu, agama Islam bukan soal klaim, tapi soal praktek. Soal praktek. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i. Ya, berkata Al-Imam Abu Amr al-Auza'i, beliau adalah imam Ahlus Syam. Ya, ketika di waktu beliau wafat tahun 1507. Termasuk imam yang dipersaksikan tentang keimamahannya. Ya, keutamaannya dan kemuliaannya. Al-Auza'i, ya saya pernah kenal Al-Auza'i ya. Apa kata beliau? Alaika bi asari man salaf. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan asarnya para ulama salaf. Wa in rafadakan nasu, walaupun para manusia itu menolak kita. Walaupun manusia menyelisihi kita di dalam perkara yang kita sedang pegang, yang sedang kita jalankan. Karena al-haq tidak pernah sama sekali untuk dikiaskan dengan banyaknya manusia. Ya, tolak ukur barometer kebenaran sama sekali tidak dinilai dengan banyaknya manusia. Walaupun para manusia menyelisih kita, yang mengikuti asarnya salaf, maka kita pegang teguh. Karena nanti kita bertemu Allah sendiri, ikhwan, bukan sama mereka. Ya. Hatta walaupun mereka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai salafi, tapi sebenarnya akidahnya bukan akidah salaf, kita jangan takut untuk apa? Tetap berpegang teguh. Fasda bima tu'mar. Kita betul-betul apa? Speak up terhadap apa yang dipahami. Kita harus betul-betul kuat terhadap perkara ini.
Ya, jangan kita kendor orang-orang pada menyelisihi kita. Karena nanti antum ketemu Allah sendiri, nggak sama mereka. Kalau antum terpengaruh dengan perselisihan yang mereka lakukan, dengan tahdiran atau apapun lah, celaan-celaan yang mereka lemparkan kepada kita, dan antum kendor, antum akan rugi nanti di hari kiamat ketemu Allah. Ya, lihat para nabi, ada nggak yang dia itu umatnya sedikit? Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Berarti banyak nggak yang nolak? Banyak yang nolak. Makanya dikatakan wajib atas kalian berpegang teguh dengan asarnya para ulama salaf. Walaupun para manusia menyelisihi kita. Walaupun para manusia, mereka menolak kita. Wa iyyaka wa ar-rijal, dan berhati-hatilah oleh kalian ya dengan pendapat-pendapat ta'assub dari kalangan sebagian manusia. Ya, dengan pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat yang mereka fanatik buta dengan apa yang mereka yakini. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun para rijal tersebut yang memiliki pendapat menghiasi ucapan mereka, pendapat mereka dengan hiasan yang sangat indah, dengan retorika yang betul-betul sangat membuat kita terkesima gitu loh ya. Ya, hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ya. Banyak sekali orang-orang yang mereka berpendapat modal dengan kantong mereka sendiri, pendapat mereka sendiri, ta'assub dengan mazhab mereka, dengan keyakinan mereka, ya dengan pendapat yang sebenarnya tidak ada dasarnya dari ulama salaf. Itu banyak yang mereka menghiasi ucapan mereka dengan retorika yang sangat indah. Seakan-akan itu adalah kebenaran. Dan betul ya. Banyak zaman sekarang. Apalagi ya kawan, kalau kita perhatikan ya, mengulang-ulang perkara yang sebenarnya dusta itu di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi perkara yang mereka sangka adalah kebenaran. Ya, iya. Antum mana kasih contoh, misalkan antum ya ketemu sama punya keluarga lah, dia itu misalkan orang tercantik gitu ya se-Indonesia, putri apa namanya ya, Miss gitu ya, Miss Indonesia gitu lah ya, itulah pokoknya ya, dia menang tuh juara pertama ya, tapi antum selalu bilang ke dia, kamu jelek, tiap hari dicekokin ya, dihina jelek, dihina apa segala macam. Itu lama-lama dia kira-kira ya mentalnya meyakini dia tetap cantik atau jelek ya, atau suaminya selalu mencela dia, jelek, pasti mindset dia ya, atau pemikiran dia yang dia pikirkan sekarang, saya itu orang jelek, bukan orang cantik. Kenapa? Karena ucapan yang selalu diulang-ulang ya, itu akan bisa menjadi suatu yang dipercayai kebenarannya, walaupun kebalikannya. Iya. Berita nih, konspirasi yang ada diulang-ulang, orang percaya, padahal itu kebohongan. Iya. Memang kayak gitu ya, Pak. Ada itu ilmu psikologinya gitu ya, ada ilmunya. Nah, namanya lupa. Dan sekarang banyak ya orang-orang gitu, dai-dai kondang yang mereka lihai di dalam bersilat lidah. Gimana tuh lidah silat? Gitu lah ya. Mereka menipu umat. Umat percaya nggak? Percaya.
Padahal tertipu. Nah, ini selesai matanya ya. Kita baca syarahnya atau lanjut? Baca. Udah selesai ini. Hah? Baca aja ya. Qala syarih rahimahullah al-atharul warida fi targhib fi sunnah wa tahdhir min al-bid'ah. Asar-asar yang datang di dalam memotivasi seorang untuk berpegang teguh dengan sunnah dan mentahdzir, memperingati seorang dari perkara bid'ah. Yang pertama, min aqwali sahabah, dimulai dari kaulnya sahabat Nabi. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sahabiyul jalil mutawaffa sanata 32 lil hijr an ba'd wa 60 sanah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u maksudnya apa? Iltazimu atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hadis Nabi, jejak Nabi. Min ghairi ziyada wala naqs, tanpa kita tambah, tanpa kita kurang. Wala tabtadi'u, wala tuhdisu bid'atan fid din. Janganlah kalian membuat ajaran-ajaran bid'ah, perkara baru di dalam agama. Faqad kufitum ay kafakum as-sabiqun muhimmatad din. Ya, sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu, orang-orang yang datang belakangan, sebelumnya itu telah mencukupkan kita dari perkara-perkara yang sangat penting untuk agama kita ini. Haitsu akmalallahu ta'ala ad-din lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana juga Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala qawla al-yawma akmaltu lakum dinakum fala yahtaju ad-din ila takmil. Agama udah enggak butuh lagi penyempurnaan, ya, enggak butuh. Nah. Kedua, min aqwali tabi'in, di antara kaulnya tabi'in, ini hanya sedikit yang kita nukilkan misalnya di antaranya. Adapun kalau kita cari sangat banyak kaulnya sahabat, kaulnya tabi'in, kaulnya tabi'ut tabi'in. Ya. Yang mereka itu, na'am barakallahu fikum, menyeru untuk senantiasa berpegang teguh dengan jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Qala Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz al-Maulud, na'am, yang lahir pada tahun 63 Hijriah. Meninggal tahun 11. Beliau mengucapkan suatu ucapan yang mencangkup berikut ini. Yang pertama, wujubul wuquf haitsu waqafal qaum ya'ni bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Wajibnya seorang untuk jangan mengambil sikap, diam ketika suatu kaum itu diam, maksudnya Nabi dan para sahabat, fima kanu alaihi minad din aqidatan wa amalan, pada perkara yang berbau agama, baik akidah atau amalan. Li'annahum waqafu ala ilmin wa basir, karena mereka diam itu didasari dengan ilmu dan basirah. Walau kana fima hadatsa ba'dahum khairun lakanu bi ahra, kalau seandainya ada sebuah kejadian yang lebih baik lagi, ya, kalau kejadian baik lah, yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, maka mereka para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perkara tersebut. Adanya maulidan, adanya istighosa, adanya apalagi Isra Mi'raj, nuzul Quran. Nabi, orang Quran turun ke Nabi, masa nggak ada acara nuzul Qurannya? Ya, Maulid Nabi, maulidnya bulan berapa sampai sekarang ada orang yang
ngadain maulid. Ya. Allahul musta'an. Sebagian orang lagi ngadain maulid Nabi di apa? Mutawafa, apa? Hari lahir, hari meninggalnya Nabi SAW. Jadi merayakan hari meninggalnya Nabi, bukan hari lahirnya Nabi SAW. Alhamdulillah. Ya. Kalau seandainya itu memang baik ya, mereka paling berhak. Lau kana khairan ma sabaquna la sabaquna gitu ya. Nilai. Kalau seandainya perbuatan itu baik, maka para sahabat akan mendahulunya. Siapa yang paling tahu kebaikan? Sahabat, Nabi dan para sahabat. Cebok aja diatur ikhwan, pakai tangan kiri, ya. Masa acara semeriah itu sebesar itu udah diatur sama syariat. Menunjukkan emang enggak ada. Laukanu yafqahun, kalau mereka paham ya. Cuma kan mereka udah nolak duluan ya dia. Sebelum dijelaskan. Tapi kalau mereka dijelaskan aja ya, dijelaskan, mendengarkan, mereka terima insya Allah. Sebagaimana yang Anda jelaskan sama ibu-ibu awam itu. Ibu-ibu awam yang Anda bilang ada yang S2-nya filsafat, segala macam, keturunan Habib. Orang-orang awam komplek yang mereka masih joget-joget TikTok gitu kan. Mereka terima akidah ini, terima manhaj ini. Menunjukkan apa? Orang-orang yang menolak itu mereka summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Buta, tuli gitu ya. Bisu. Mereka tidak mau berpikir. Coba kalau mereka mau dengar aja dulu penjelasan ilmiah, mereka akan terima insya Allah. Cuma kan doktrin inilah yang repot. Wow. Nah, kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok. Besok libur atau masuk? Masuk kan? Biasanya apa? Masuk kan? Ah. Iya. Tapi ilahuna alhamdulillahirabbil alamin.